Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mugio Bejo dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan, dilancarkan segala aktivitasnya, rizkinya, kesehatan, kesuksesan, dan dikabulkan segala doa dan harapan kita semua. Amin. Mengapa hidup seolah terasa begitu penuh dengan cobaan, mulai dari rizki yang kadang ada, kadang tidak, jauh dari yang namanya jodoh, sering sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Padahal Anda merasa bahwa selama ini tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Bahkan Anda juga tidak pernah meninggalkan ibadah. Sahabat Mugio Bejo yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan membahas perihal beberapa benda yang menjadi pusat energi negatif di dalam rumah, yang tentunya bisa menjadi pembawa sial dan juga apes. Lantas benda apa sajakah itu? Untuk itu kita tonton dan simak video ini hingga selesai agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Dengan menyimak video ini, mudah-mudahan Anda menemukan titik terangnya, sebab Anda akan tahu dan juga mengerti bahwa berbagai kesialan dan keapesan yang datang kepada manusia bisa disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena manusia tersebut selalu berada di lingkungan yang penuh dengan energi negatif. Lingkungan yang paling vital dalam mempengaruhi kehidupan seseorang adalah lingkungan tempat tinggal atau rumah, di mana secara tidak sadar banyak benda di dalam rumah kita justru menjadi pusat dari energi negatif, atau bisa dibilang juga menjadi benda pembawa sial. Itulah mengapa hidup seseorang bisa menjadi apes tanpa alasan yang jelas. Berikut beberapa benda di dalam rumah yang menjadi pusat energi negatif. Yang pertama, sumur mati. Sumur mati adalah sebuah sumur yang sudah tidak difungsikan lagi dan biasanya akan ditimbun atau ditutup dengan menggunakan papan kayu ataupun juga dicor secara permanen. Jika di halaman rumah atau bahkan lebih parah lagi di dalam rumah Anda terdapat sumur mati, maka janganlah heran jika hidup Anda selalu sial dan juga apes. Sumur mati jika dilihat dari kacamata ilmu Feng Shui dianggap sebagai pusat dari energi negatif yang bisa mengundang kemiskinan dan penyakit ke seluruh penjuru rumah. Dan lebih parahnya lagi, sumur mati juga dianggap sebagai perlambang dari pintu rezeki yang buntu serta tertutup. Sedangkan menurut kepercayaan nenek moyang dan leluhur, dengan menutup sumur secara sembarangan bisa membuat Anda menjadi kualat. Hal itu karena sama saja dengan mengusir jin penunggu tanah tersebut yang tentunya sudah berada di tempat tersebut lebih dahulu.
jauh sebelum Anda mendirikan sebuah bangunan. Agar sumur mati tidak menjadi benda pembawa sial di rumah, maka sebaiknya segera dibuatkan sumur yang baru sebagai gantinya. Bisa di belakang, di samping, ataupun juga di depan rumah. Dan jangan lupa disertai dengan selamatan kecil-kecilan. Untuk yang kedua, pohon jati emas. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan sisa lahan di depan rumahnya untuk bercocok tanam. Salah satunya yaitu dengan menanam pohon jati emas. Pohon ini memang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Namun jika Anda coba-coba menanamnya di depan rumah, meskipun hanya satu batang, maka akan bisa membawa sial dan apes. Pohon jati emas di pekarangan depan rumah akan memancarkan energi negatif yang terkait dengan nasib buruk dalam hubungan rumah tangga, yaitu akan membuat penghuni rumah menjadi sering berselisih paham, yang pada akhirnya akan membuat salah satu dari mereka atau bahkan kedua-duanya memiliki selingkuhan, sehingga pada ujungnya akan bisa terjadi perceraian. Nasib buruk tersebut tentunya tidak akan terjadi secara instan begitu saja, tetapi secara perlahan namun pasti, sehingga semakin tua usia dari pohon jati emas yang ditanam di depan rumah, maka akan semakin besar pula energi negatif yang dipancarkan oleh pohon jati tersebut. Untuk meredam energi negatif dari pohon jati emas, maka Anda bisa menanamnya di ladang atau di samping dan belakang rumah. Namun jika sudah terlanjur terdapat pohon jati emas di depan halaman rumah Anda sebaiknya langsung menebang saja. Untuk yang ketiga, yaitu bentuk pintu masuk utama yang tidak proporsional. Bentuk pintu suatu rumah yang tidak seimbang dengan ukuran bangunan rumah, entah itu terlalu besar atau malah terlalu kecil, juga akan menjadi pusat dan mengundang masuknya energi negatif dari luar ke dalam rumah. Apabila bentuk pintu utama di rumah Anda terlalu besar, maka hal tersebut akan bisa menghadirkan energi negatif untuk masuk dan memenuhi di dalam rumah. Namun jika bentuknya terlalu kecil, justru akan membuat keberuntungan dan rezeki sulit masuk ke dalam rumah kita. Jika Anda merasa bahwa pintu utama rumah yang menjadi pusat dari kesialan hidup, maka untuk meredam hal itu caranya sangatlah mudah, yaitu pasanglah lonceng angin dengan batang berjumlah 5 di depan teras, atau bisa juga dengan satu buah lonceng sapi yang sudah pernah dipakai bunyi-bunyian, yang dihasilkan oleh kedua benda tersebut ketika tertiup oleh angin, dipercaya bisa membuyarkan energi negatif yang terkumpul di suatu tempat, bahkan juga akan menakuti makhluk tak kasat mata yang hendak masuk ke dalam rumah.
Selanjutnya yang keempat yaitu perabotan kayu kuno yang memiliki mata kayu atau inti kambium. Mata kayu atau inti dari kayu jenis tertentu, terutama yang usianya sudah tua, memiliki daya magis yang bisa mengundang kehadiran berbagai jenis makhluk halus untuk datang dan kemudian mendiaminya. Sebagai contoh adalah mata kayu dari pohon asam Jawa atau biasa disebut dengan galih asem. Itulah mengapa ketika Anda berada di sebuah rumah yang perabotan atau struktur bangunannya banyak terbuat dari kayu kuno, sedikit banyak pasti akan merasakan aura mistis yang lumayan kental, terutama ketika menjelang malam hari. Dan jika energi dari sang pemilik rumah kalah dengan energi makhluk halus yang mendiami mata kayu tersebut, para penghuni rumah akan menjadi sengsara kehidupannya, di mana mereka akan menjadi malas dan juga tidak produktif. Kayu yang memiliki mata kambium sebaiknya juga tidak dipakai dalam pembuatan anak tangga. Dalam bentuk apapun hal itu, dikarenakan jika makhluk halus yang menghuni di mata kayu tersebut sifatnya negatif, maka akan bisa menyebabkan orang yang melewatinya menjadi sering terjatuh, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Salah satu solusi yang paling mudah untuk melawan energi negatif itu adalah dengan mengusahakan agar tempat-tempat yang memiliki banyak perabotan kuno tersebut selalu dalam keadaan terang benderang. Lalu untuk yang kelima adalah sarang laba-laba dan tembok yang lembab. Sarang laba-laba dan tembok yang lembab merupakan benda pembawa sial yang sering ditemukan di dalam rumah. Hal itu dikarenakan kedua hal tersebut adalah pertanda awal dari munculnya energi negatif, khususnya dalam hal ini adalah kehadiran makhluk tak kasat mata. Suatu ruangan di dalam rumah yang lama tidak ditempati secara perlahan akan menjadi sarang bagi para entitas gaib. Lewat kekuatan magisnya, mereka bisa membentuk ruangan kosong tadi menjadi tempat tinggal seperti yang diinginkannya, yaitu ditandai dengan mulai munculnya sarang laba-laba, tembok yang menjadi lembab, kayu yang lapuk, plafon yang berjamur, dan lain sebagainya. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka akibatnya bisa sangat fatal. Rumah Anda akan menjadi angker dan tidak bisa ditempati secara normal. Artinya, para penghuninya akan merasa tidak betah, entah karena sering mendapatkan teror gaib ataupun sering mendapatkan kesialan di dalam hidupnya. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu yang keenam adalah pajangan senjata tajam di ruang tamu. Mungkin banyak orang yang menghiasi ruang tamunya dengan berbagai pajangan benda tajam seperti pedang dan semacamnya. Mungkin dengan tujuan agar terlihat estetik, namun mereka justru secara terang-terangan mengundang energi negatif yang bisa mengikis kerezekiannya.
Akibatnya mereka akan selalu bermasalah dalam hal rezeki, bisa dalam hal keuangan, hubungan asmara, ataupun juga kesehatan. Senjata tajam yang dipajang, apalagi yang dulunya memang pernah dipakai dan terkena darah, juga mampu mengundang kodam yang berenergi panas. Akibatnya para penghuni rumah akan memiliki emosional yang mudah marah, gampang tersinggung, dan selalu mencari musuh. Jika hal ini yang sedang Anda rasakan, maka sebaiknya copot saja hiasan tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai 6 benda yang dapat membawa sial. Informasi ini hanyalah sebagai tambahan pengetahuan saja, tidak untuk diyakini sepenuhnya, karena semua yang terjadi di alam semesta telah digariskan oleh Tuhan. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa semaksimal mungkin agar senantiasa mendapatkan yang terbaik. Jika ada kata atau satu hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk sahabat Mugio Bejo yang sudah mengikuti video ini hingga akhir, saya doakan semoga selalu mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dan kemakmuran. Tetap semangat mencari rezeki, berkah, barokah. Amin. Mugio Bejo selalu bejo, dan bejo selalu menyertaimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.